Tahun 2023 yang digambarkan oleh banyak orang sebagai tahun yang penuh kegelapan, mengerikan, bahkan tahun menuju kehancuran. Ya, pasca tahun baru 2023 ini tentu bakal banyak hal yang akan terjadi, baik yang masih misteri maupun yang akan terjadi. Sudah sepatutnya lah kita menyiapkan diri untuk menghadapi segala yang terjadi di tahun 2023 ini, yang digambarkan sebagai tahun yang gelap gulita. Bersiaplah, inilah 10 hal yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023 ini. 1. Resesi ekonomi global di tahun 2023. Di awal tahun 2023, Indonesia bahkan dunia akan disambut dengan ancaman resesi ekonomi global. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana ekonomi negara-negara terburuk dan memburuk akibat domestik bruto, meningkatkan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif. Di tahun 2023 ini, Presiden Joko Widodo telah memprediksikan bahwa akan terjadi tahun gelap gulita bagi bangsa Indonesia karena pengaruh krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Hal ini terjadi bahwa akibat dampak resesi ekonomi global. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut 19.600 orang setiap hari di dunia mati kelaparan disebabkan oleh karena krisis pangan. Data ini membuktikan bahwa dunia gelap di tahun 2023 ini sungguh nyata dan akan segera terjadi. 2. ASEAN Tourism Forum 2023. Di tengah resesi ekonomi dunia yang terjadi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Tourism 2023. ASEAN Tourism 2023 merupakan kerjasama negara-negara ASEAN untuk mengembangkan pariwisata serta mempromosikan wilayah ASEAN sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Kegiatan ini akan berlangsung di Indonesia pada Januari 2023 dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah. Kegiatan ini juga menjadi daya dorong ekstra bagi Indonesia untuk membangkitkan pariwisata tanah air. Meski di tengah resesi global yang melanda, namun pemerintah terus berupaya agar pariwisata Indonesia tetap bangkit dan pulih di tahun 2023 ini. 3. Situasi pandemi di tahun 2023. Situasi pandemi membuat aktivitas perekonomian Indonesia menjadi lumpuh sejak 2 Maret 2020 hingga 13 Oktober 2023 terdapat 6,45 juta kasus corona di Indonesia. Namun, di balik kengerian situasi dan kondisi ini, ada kabar yang mengembirakan. Saat ini kasus aktif di Indonesia tinggal 17.123 kasus dan mengalami penurunan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, juga Wakil Ketua Komite Penanganan Kasus Corona di Indonesia, mengatakan bahwa pada Februari 2023 sangatlah ada kemungkinan Indonesia lepas dari status pandemi dengan catatan tak ada lagi varian baru yang muncul. Hal ini didukung oleh penurunan kasus yang terjadi dan penanganan Indonesia termasuk yang paling baik di antara negara lain. Kita doakan semoga di tahun 2023 ini Indonesia bisa lepas dari pandemi terwujud. 4. Gerhana matahari total di tahun 2023 pada tanggal 20 April 2023 fenomena gerhana matahari total akan terjadi. Dari itu Indonesia akan mengalami kegelapan dalam beberapa menit dengan durasi terlama terjadi di Pulau Timur NTT selama 1 menit 14 detik. Fenomena gerhana matahari total 2023 ini juga terjadi unik karena bertepatan terjadinya peringatan seabad astronomi modern Indonesia. 5. SEA Games 2023. Usai dilanda gerhana matahari total di awal Mei tahun
2023. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau SEA Games digelar. SEA Games pada tahun 2023 ini akan disegerakan tanggal 5 sampai dengan 17 Mei dengan Kamboja sebagai tuan rumahnya. Pada bulan ini Indonesia akan mengutus sejumlah atlet terbaiknya untuk bertanding dan mengharumkan nama bangsa di berbagai cabang olahraga. Meski pada situasi perekonomian yang melemah akibat yang terjadi resesi ekonomi global, namun masyarakat Indonesia berharap para atlet Indonesia tetap memberikan yang terbaik dengan penuh semangat di bidang olahraganya masing-masing. 6. FIFA World Cup U20 tahun 2023. Usai mengikuti SEA Games 2023, bangsa Indonesia akan menjadi tuan rumah salah satu event olahraga besar di seluruh dunia, yaitu FIFA World Cup U20 tahun 2023. Menteri Olahraga Republik Indonesia yaitu Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa Indonesia sudah siap dan sangat siap menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia Sepak Bola U20 yang akan digelar di 6 stadion di Indonesia: Jakarta, Palembang, Bandung, Solo, Surabaya, dan Gianyar, Bali. Kita doakan semoga Indonesia bisa sukses menjadi tuan rumah dan event ini berjalan aman dan lancar. 7. World Beach Games 2023. Semangat Indonesia tidaklah pudar. Selain menjadi tuan rumah World Cup U20 tahun 2024, Indonesia juga sudah siap menjadi tuan rumah World Beach Games 2023. World Beach Games 2023 ini akan digelar di Provinsi Bali dari tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2023. Sebanyak 13 cabang yang akan dipertandingkan, di antaranya surfing, voli pantai, dan tenis pantai. Semoga berjalan baik dan atlet Indonesia bisa menjadi juara. 8. Piala Dunia Bola Basket tahun 2023. FIBA Basketball World Cup atau Piala Dunia Bola Basket 2023 akan digelar tanggal 25 Agustus sampai 10 September 2023. Untuk pertama kali dalam sejarah, Piala Dunia Bola Basket ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Filipina, dan Jepang. Dan untuk pertama kalinya juga Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Bola Basket. Turnamen ini menjadi kualifikasi Olimpik pada tahun 2024 nanti. 9. Indonesia memiliki tetangga baru. Usai melaksanakan referendum pada 15 Juni 2019 atau pada tahun 2019, masyarakat Pulau Bougainville akhirnya sepakat untuk memisahkan diri dari negara Papua New Guinea menjadi negara yang merdeka. Hal ini berdasarkan hasil suara di mana sebanyak 98,1% menyatakan untuk memisahkan diri dari negara Papua New Guinea. Di tahun 2023, 4 tahun usai referendum, Bougainville akan memulai transisi merdeka menjadi negara penuh hingga sepenuhnya merdeka di tahun 2027 nanti. 10. Tahun politik. Tahun 2023 juga menjadi awal tahun politik bagi Indonesia yang berpuncak pada tahun 2024. Di tahun 2023 ini hampir semua partai sudah mulai mengusung para kandidat terbaik mereka untuk menjadi presiden yang baru. Semarak tahun politik dalam kampanye di tahun 2023 diperkirakan akan semakin terasa berat pada akhir tahun 2023, di mana pemilihan umum Presiden Republik Indonesia akan digelar pada Februari 2024. Kita doakan semoga presiden yang terpilih nanti mempunyai semangat integritas yang tinggi, merakyat, serta mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih saudara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.